Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Hayam Wuruk yang naik tahta pada 1350 dan memimpin Majapahit hingga tahun 1389 Masehi. Hayam Wuruk merupakan putra dari Tribhuwana Tunggadewi, pemimpin Majapahit pada 1329 hingga 1350 Masehi. Raja keempat di Majapahit itu memiliki gelar Sri Rajasa Negara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, wilayah kekuasaan Majapahit membentang luas di sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya, serta wilayah-wilayah kepulauan di timur Jawa. Kejayaan Majapahit tidak bisa lepas dari peran Gajah Mada. Dia merupakan sosok penting sehingga Majapahit mampu melewati masa sulit akibat pemberontakan, kemudian membawanya menuju puncak kejayaan. Kiprah Gajah Mada dimulai saat Jaya Negara menjadi Raja Majapahit. Bersama pasukan Bhayangkara, dia menjadi prajurit elit pengawal raja dan keluarganya. Gajah Mada berhasil menyelamatkan Jaya Negara saat terjadi pemberontakan oleh Rakoti, meski kemudian gagal menyelamatkan nyawa Jaya Negara dari aksi pembunuhan yang dilakukan Tanca. Pada masa Majapahit dipimpin Tribhuwana Tunggadewi, Gajah Mada diangkat sebagai Patih Amangkubumi. Itu adalah jabatan tertinggi di bawah Raja Majapahit. Gajah Mada diangkat menjadi Patih Amangkubumi pada 1256 tahun Saka atau 1336 tahun Masehi. Sebagai Patih Amangkubumi baru dan diserai tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemerintahan, Gajah Mada mengumumkan program politiknya untuk menyatukan Nusantara. Program politik itu diumumkan resmi oleh Gajah Mada di hadapan Tribhuwana Tunggadewi dan para menterinya di Kerajaan Majapahit. Isi program itu ialah penundukan negara-negara di wilayah Majapahit. Wilayah yang disebut Gajah Mada terutama negara-negara di seberang lautan, yakni Gurun Lombok, Seran Serem, dan Tanjung Pura, Kalimantan. Kemudian ada wilayah baru, yaitu Sumatera Utara, Pahang Malaysia, Dompo, Bali, Sunda, Palembang Sriwijaya, dan Tomasik Singapura. Rencana Gajah Mada yang kemudian banyak dikenal luas dengan sumpah Amukti Palapa menjadi titik awal kemajuan dan kejayaan Majapahit. Hingga Hayam Wuruk naik tahta, Gajah Mada masih memegang jabatan sebagai Patih Amangkubumi. Wilayah Majapahit pun semakin luas berkat kegigihan Gajah Mada dalam mewujudkan program politik penyatuan Nusantara. Majapahit di puncak jayanya melebihi dari mimpi penyatuan yang diumumkan Gajah Mada saat diangkat sebagai Patih Amangkubumi. Dalam negara Kartagama, Pupuh 13 dan 14, tercatat semua daerah Nusantara yang berlindung di bawah Kerajaan Majapahit, luas dan jumlah wilayahnya lebih dari yang diharapkan Gajah Mada. Terbukti, nama-nama negara Nusantara yang tercatat dalam Pupuh tersebut jauh lebih besar dan banyak daripada yang dinyatakan dalam Sumpah Nusantara. Di masa Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Gajah Mada yang diangkat sebagai Patih Amangkubumi sejak masa Prabu Tribhuwana Tunggadewi menjadi sosok penting di belakangnya. Dalam buku Jayaneng Majapahit, Gajah Mada sudah diusulkan menjadi Patih Amangkubumi sejak awal Tribhuwana naik tahta. Saran itu disampaikan oleh Aritada, Patih Amangkubumi, sebelum Patih Gajah Mada. Namun karena merasa belum pantas, Gajah Mada saat itu tidak mau menerimanya.
Setelah beberapa tahun mengabdi dan kondisi Majapahit relatif lebih tenang, Gajah Mada kembali menerima permintaan dari penguasa Majapahit untuk menjadi Patih Amangkubumi. Dan kali ini Gajah Mada menyatakan kesediaannya untuk menjadi Patih Amangkubumi, menggantikan Aritada. Beberapa hari menjelang pengukuhan dirinya, Gajah Mada melakukan perenungan terkait apa yang akan dilakukan saat menjadi penjabat penting setelah raja. Dari hasil perenungannya, Gajah Mada kemudian mengambil sumpah untuk mempersatukan Nusantara di bawah panji kerajaan Majapahit. Itu tadi sekilas tentang cita-cita, perjuangan, dan akhir hidup Gajah Mada. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya mendapatkan video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.